Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Lelatul Nurasana. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Rosadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di wilayah Kepulauan Indonesia. Ini mencerminkan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan mengakomodasi keberagaman budaya setempat. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, serta mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal. Islam Nusantara menekankan inklusivitas dan adaptabilitas terhadap konteks budaya setempat. Inklusivitas dalam konteks Islam Nusantara merujuk pada sikap terbuka terhadap keberagaman budaya dan keyakinan. Ini mencakup integrasi nilai-nilai lokal ke dalam praktik keagamaan tanpa menolak keberagaman tersebut. Adaptabilitas budaya setempat yang berarti Islam Nusantara dapat menyesuaikan diri dengan konteks budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Islam Nusantara selain mengacu pada Islam yang dipraktikkan oleh orang Indonesia, Islam Nusantara juga dapat dipahami sebagai teknis yang dipakai untuk menggambarkan penampakan wajah Islam di komunitas Indonesia. Jika dipahami sebagai teknis, Islam Nusantara adalah sebuah metode atau cara dakwah tentang bagaimana ajaran Islam diajarkan dengan cara yang khas yang telah berkembang di Nusantara. Selanjutnya, terdapat pemaknaan Islam Nusantara yang ditekankan sebagai metodologi dakwah. Islam Nusantara sebagai metodologi dakwah adalah untuk memahamkan dan menerapkan ajaran Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara sebenarnya sama sekali tidak menyebutkan makna Islam atau mengubah pokok ajarannya. Kemudian jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja sih dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa arti dari epistemologi. Epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat suatu pengetahuan. Kemudian secara epistemologi dalam Islam Nusantara terdapat 3 dasar epistemologi yaitu dasar teologis, dasar sosiologis, dan dasar antropologis. Dasar teologis dalam Islam Nusantara yaitu terkait ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan atau biasa disebut dengan pemikiran kalam. Kemudian yang kedua adalah dasar sosiologis. Sosiologis Islam Nusantara yang merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial manusia yang lebih menekankan pada prinsip Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga adalah dasar antropologis yang berarti pendekatan dengan manusia dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaan. Kemudian mengenai konsep Islam Nusantara didasarkan pada 3 pilar utama yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakteristiknya. Ketiga pilar tersebut mencakup yang pertama adalah toleransi dan kedamaian. Toleransi dan semangat kedamaian menjadi pilar utama dalam Islam Nusantara. Konsep ini menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai di antara umat beragama yang berbeda. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap budaya lokal. Islam Nusantara menganjurkan adaptasi terhadap budaya lokal untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemeluk agama untuk hidup berdampingan dengan nilai-nilai dan tradisi setempat. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan antar agama dengan menghargai dan memahami perbedaan budaya dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah moderat dan wasatoniyah. Islam Nusantara menekankan pendekatan yang moderat. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mencegah menghindari ekstremisme dan memperkuat semangat toleransi antar pemeluk agama dalam suasana yang damai. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3 adalah seperti apa sih pendapat orang-orang yang menolak adanya Islam Nusantara? Oke, baik, langsung saja saya jawab. Orang-orang yang menolak adanya Islam Nusantara biasanya memiliki beberapa pendapat dan alasan penolakan mereka dapat bervariasi. Beberapa pendapat yang mungkin diungkapkan oleh mereka yang menolak Islam Nusantara diantaranya adalah
pandangan konservatif dalam agama. Orang-orang dengan pandangan konservatif terhadap agama mungkin menolak Islam Nusantara karena dianggap sebagai upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal atau budaya yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang konservatif. Yang kedua adalah ketidaksetujuan terhadap sinkretisme, bahwasannya ada yang mungkin mereka merasa bahwa konsep Islam Nusantara dapat membuka pintu bagi praktek sinkretisme agama. Maksud dari sinkretisme dalam agama adalah hal tersebut merujuk pada praktik menggabungkan atau mencampur adukan unsur-unsur dari dua atau lebih kepercayaan agama yang berbeda. Ini bisa terjadi ketika elemen-elemen keyakinan, ritual, atau nilai-nilai dari berbagai tradisi agama digabungkan menjadi satu kesatuan yang baru. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidak mencakup semua orang yang mungkin tidak setuju dengan Islam Nusantara. Beberapa kritik mungkin berasal dari keragaman dalam pemahaman dan interpretasi ajaran Islam. Dan lanjut di soal pertanyaan terakhir adalah, masyarakat Kalbar menganut beragam agama. Lantas apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama? Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya pribadi, ya tentu bisa. Mengapa demikian? Karena konsep Islam Nusantara memiliki potensi untuk menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama. Contohnya di masyarakat Kalimantan Barat yang menganut beragam agama. Adapun beberapa alasan mengapa Islam Nusantara dapat berkontribusi pada semangat toleransi diantaranya adalah toleransi sebagai nilai inti. Konsep Islam Nusantara memiliki toleransi sebagai nilai inti yang dianut. Ini mencakup penerimaan terhadap perbedaan keyakinan dan budaya serta semangat saling menghormati, mengedepankan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan inklusivitas. Dengan merangkul keberagaman budaya dan keyakinan, Islam Nusantara dapat menjadi pemersatu dan penghubung antara pemeluk agama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua adalah adaptasi terhadap budaya lokal. Islam Nusantara menganjurkan adaptasi terhadap budaya lokal untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemeluk agama untuk hidup berdampingan. Meskipun demikian, implementasi konsep ini tergantung pada sejauh mana pesan-pesan toleransi dan inklusivitas disebarkan dan dianut oleh masyarakat Kalimantan Barat. Faktor-faktor seperti pendidikan, kepemimpinan agama, dan dialog antar agama juga akan memainkan peran penting dalam membangun semangat toleransi di masyarakat. Sekian jawaban soal-soal UTS dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.